Siapakah sebenarnya Abu Nawas? Konon pada zaman Khalifah Harun al-Rashid, salah satu khalifah Daulah Bani Abbasiyah, hiduplah seorang pujangga yang bernama Abu Nuwas, atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Nawas. Khalifah bahkan dikabarkan mempunyai hubungan dekat dengan Abu Nawas. Sedangkan Abu Nawas sendiri adalah orang yang suka minum minuman keras, bermain dengan wanita, berjoget dan berdansa, dan perbuatan lain semisalnya. Sehingga nama khalifah pun tersangkut paut melakukan hal itu karena kedekatannya dengan Abu Nawas. Kisah ini sangat masyhur di negeri Nusantara, dan mungkin juga di berbagai belahan bumi Islam lainnya. Banyak komik yang ditulis lalu dikonsumsi oleh semua kalangan yang menggambarkan bagaimana bejatnya perbuatan khalifah. Sehingga kalau disebut di kalangan orang banyak mengenai Harun al-Rashid, maka yang terbetik dalam bayangan mereka adalah gambaran raja tanpa wibawa, yang suka bermain musik dan wanita dan diiringi dengan minuman khamar. Jarang sekali di antara kaum muslimin mengetahui siapa sebenarnya Khalifah Harun al-Rashid kecuali dari cerita yang beredar ini. Asal-usul utama cerita ini berasal dari sebuah buku dongeng yang berjudul Alfu Lailatin wa Lailah atau Cerita 1001 Malam. Buku ini dari lembar pertama hingga lembar terakhir adalah berisi dongeng. Dan yang namanya dongeng berarti ia tidak punya asal-usul sanad yang terpercaya. Isinya pun hanyalah khayalan belaka. Misalnya cerita tentang Alibaba dengan perampok, kisah Aladin dengan lampu ajaib, begitu pula cerita tentang Abu Nawas dengan Harun al-Rashid. Buku ini asal-usulnya adalah dongeng yang berasal dari bangsa India dan Persia. Lalu dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab pada sekitar abad ketiga Hijriah. Ada pula yang menambahkan beberapa ceritanya hingga sampai pada masa Daulah Mamalik. Buku ini bukanlah buku sejarah dan tidak bisa dijadikan landasan untuk mengetahui keadaan umat tertentu. Oleh karena itu, para ulama memperingatkan buku ini dan melarang mereka untuk membaca, apalagi menjadikannya sebagai landasan sejarah. Di antara mereka adalah Al-Ustadz Alwar Anjurni yang berkata, buku Alfu Lailatin wa Lailah adalah buku yang campur baur tanpa penulis, disusun dalam rentang waktu yang bermacam-macam. Kebanyakan isinya menggambarkan tentang keadaan sosial masyarakat sebelum kedatangan Islam di negeri Persia, India, dan berbagai negeri pagan lainnya. Sedangkan Ibnu Nadim dalam Al-Farosat berkata tentang buku ini, itu adalah buku yang penuh dengan kedunguan dan kejelekan. Dari keterangan di atas, tidak lagi keraguan bahwa kisah tentang Khalifah Harun al-Rashid adalah sebuah kedustaan. Banyak sekali para ulama yang menyatakan bahwa itu adalah sebuah kedustaan. Di antara mereka ialah Syekh Salih Al-Fauzan dan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin yang berkata, ini adalah kedustaan yang jelas dan kezaliman yang nyata. Syekh Salim bin Ad-Hillali berkata, kita harus membersihkan sejarah Islam dari hal-hal yang digoreskan oleh para pemalsu dan pendusta beserta cucu-cucu mereka. Atas dasar ini, alangkah baiknya kalau kita mengetahui sedikit perjalanan hidup Abu Nawas ini. Abu Nawas adalah Abu Ali Hasan bin Hani al-Hakami, seorang penyair yang sangat masyhur pada zaman Bani Abbasiyah. Kepiawaiannya dalam mengubah qasidah syair membuat dia sangat terkenal di berbagai kalangan, sehingga dia dianggap sebagai pemimpin para penyair pada zamannya. Namun amat disayangkan, perjalanan hidupnya banyak diwarnai dengan kemaksiatan, dan itu banyak juga mewarnai syair-syairnya. Sehingga saking banyaknya dia berbicara tentang masalah khamar, sampai-sampai kumpulan syairnya ada yang disebut khamriyat. Abu Amr Asy-Syaibani berkata, seandainya Abu Nawas tidak mengotori syairnya dengan kotoran-kotoran ini, niscaya syairnya akan dijadikan hujah dalam buku-buku. Bahkan sebagian orang ada yang menyebutnya sebagai orang yang zindik, meskipun pendapat ini tidak disetujui oleh sebagian ulama. Di antara yang tidak menyetujui sebutan zindik ini untuk Abu Nawas adalah Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir
Dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ketika menyimpulkan tentang kehidupan Abu Nawas, beliau berkata, kesimpulannya para ulama banyak sekali menceritakan peristiwa kehidupannya, tentang syair-syairnya yang mungkar, penyelewengannya, kisahnya yang berhubungan dengan masalah khamar, kekejian, serta kaum wanita yang sangat banyak dan keji. Bahkan sebagian orang menuduhnya sebagai pezina. Di antara mereka juga ada yang menuduhnya sebagai orang yang zindik. Di antara mereka ada yang berkata, dia merusak dirinya sendiri. Hanya saja yang tepat bahwa dia hanyalah melakukan berbagai tuduhan yang pertama saja. Adapun tuduhan sebagai orang yang zindik, maka itu sangat jauh dari kenyataan hidupnya. Meskipun dia memang banyak melakukan kemaksiatan dan kekejian. Akan tetapi, walau bagaimanapun juga, disebutkan dalam buku-buku sejarah bahwa dia akhirnya bertaubat di akhir hayatnya. Adalah sebuah syair yang ditulisnya menjelang wafat. Ya Allah, jika dosaku teramat sangat banyak, namun aku tahu bahwa pintu maafmu jauh lebih besar. Ya Allah, aku berdoa padamu dengan penuh tadaruk, sebagaimana engkau perintahkan. Lalu jika engkau menolak tangan permohonanku, lalu siapa yang akan merahmatiku? Jika yang memohon kepadamu hanya orang yang baik-baik saja, lalu kepada siapakah orang yang jahat akan meminta ampun? Aku tidak mempunyai wasilah kepadamu kecuali hanya sebuah pengharapan. Juga bagusnya pintu maafmu, kemudian saya pun seorang yang muslim. Semoga Allah menerima taubatnya dan memaafkan kesalahannya, karena bagaimanapun juga dia telah mengakhiri hidupnya dengan bertaubat kepada Allah. Semoga kisah yang diceritakan oleh Ibnu Khalikan dalam Wafiyatul A'yan benar adanya dan menjadi kenyataan. Bahwa beliau menceritakan dari Muhammad bin Nafi, Abu Nawas adalah temanku katanya. Namun terjadi sesuatu yang menyebabkan antara aku dengan dia tidak saling berhubungan. Sampai aku mendengarkan berita tentang kematiannya. Pada suatu malam aku bermimpi bertemu dengannya. Kukatakan, wahai Abu Nawas, apa balasan Allah terhadapmu? Dia menjawab, Allah mengampuni dosaku karena beberapa bait syair yang kutulis saat aku sakit sebelum wafat. Syair itu berada di bawah bantal. Maka saya pun mendatangi keluarganya dan menanyakan bantal tidurnya, dan akhirnya kutemukan secari kertas syairnya tadi. Wallahu a'lam bishawab.